Yang pertama, apakah ada manfaatnya di akhirat orang yang baik akhlaknya tapi dia tidak salat? Ya, baik akhlaknya tapi dia tidak salat. Dia maksudnya baik akhlaknya terhadap manusia, tapi tidak baik akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini apakah ada manfaatnya di akhirat? Disebutkan di sini sebab ada teman yang berpikir seperti itu. Dia berkata, coba lihat itu jengkang-jengking salat tapi sama orang tidak baik. Mending aku ora salat tapi sama orang aku baik, ora jahat. Kaitannya dengan kalimat bahwa salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mohon pencerahannya. Ini ada dua pertanyaan ya sebenarnya. Yang pertama pertanyaan tadi, kalau idealnya manusia itu akhlaknya baik dengan manusia, baik juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ideal. Idealnya seperti itu. Dan ini orang yang benar-benar mulia. Orang yang masuk dalam hadis tadi harus seperti itu. Jadi akhlaknya mulia di situ bukan hanya kepada manusia. Dia harus menjaga akhlak yang mulia itu baik terhadap manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap manusia. Karena di situ tidak disebutkan objek akhlak yang mulianya. Seperti misalnya khiyarukum ahasinukum akhlaqa idza faquhu. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya apabila dia punya pemahaman yang mendalam tentang agama. Di situ disebutkan orang yang paling baik akhlaknya. Apakah disebutkan kepada siapanya? Kepada manusia atau kepada Allah disebutkan di situ? Tidak disebutkan. Objeknya tidak disebutkan. Objek akhlak yang mulia di situ tidak disebutkan. Maka itu menunjukkan makna umum. Makna umum itu maksudnya bagaimana Ustaz? Makna semua. Dia harus berakhlak baik itu kepada semua. Baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia. Sama dengan yang lainnya, dalil-dalil yang lainnya. Innama bu'itsu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tidak disebutkan objeknya. Akhlak yang mulia ini untuk siapa? Ketika tidak disebutkan seperti itu, maka bermakna umum, bermakna semua. Berakhlak mulia untuk semua. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia untuk siapa? Semua. Untuk Allah Subhanahu wa taala juga untuk manusia, ya. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada manusia juga. Ya. Ini yang ideal. Yang ideal orang berakhlak baik kepada Allah juga berakhlak baik kepada manusia. Tapi ada banyak orang yang keadaannya tidak ideal. Ada orang yang akhlaknya kepada Allah luar biasa. Ibadahnya Masya Allah, ya. Bacaan Al-Qur'annya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah. Tapi kalau sama manusia sering nyakiti. Kalau ngomong sering nusuk hati. Kalau bersikap seringkali tidak hormat kepada orang lain. Ada yang seperti ini? Ada, banyak. Dia kaya, kelihatan sombong. Sombong kepada manusia. Tapi kalau ibadah Masya Allah. Ini orang yang tidak ideal. Akhlaknya kepada Allah kita puji. Akhlaknya kepada manusia kita koreksi. Ada juga yang tidak ideal yang lainnya. Akhlaknya kepada manusia luar biasa, hormatnya Masya Allah. Adab dan tingkah lakunya luar biasa, perhatian, tenggang rasanya luar biasa. Tapi akhlaknya kepada Allah sangat kurang sekali. Melakukan kesyirikan, tidak sholat, kewajiban zakatnya tidak dikerjakan. Ini tidak ideal. Akhlaknya kepada manusia kita acungi jempol, kita puji. Akhlaknya kepada Allah kita koreksi. Tidak seperti itu harusnya. Dua orang ini kalau dibandingkan, mana yang lebih baik? Iya, ada sisi kurangnya. Di setiap dua orang ini ada sisi kurangnya. Tapi mana yang lebih baik? Orang yang pertama. Yang akhlaknya kepada Allah baik, walaupun akhlaknya kepada manusia tidak baik. Kenapa? Jawabannya tadi, siapa yang lebih berjasa kepada dia? Yang lebih berjasa kepada manusia ini siapa? Apakah manusia ataukah Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk dia berikan akhlak yang mulia. Akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tinggi kedudukannya daripada akhlak yang mulia kepada manusia. Dua-duanya mulia dan dua-duanya harusnya kita jalankan. Tapi kalau diperbandingkan, maka akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tinggi kedudukannya.